Luar biasa. Tenang, tolong semua diam sebentar. Anak kecil Pengyuhang, pilihan ada padamu. Apakah kamu ingin hidup bersama ayahmu? Atau bersama ibumu? Yuhang, Ayah, kenapa kamu sudah dewasa begini? Bisakah kamu tidak membuat keributan lagi? Jika kamu benar-benar bercerai dengan ibu, aku pasti akan memilih ibu. Pengyu, kamu dengar tidak? Jangan berbuat onar lagi. istriku, yang sudah menikah denganku selama 7 tahun, masih mencintai mantan kekasihnya. Dan anakku malah bilang aku yang berbuat onar. Pengyu, kamu benar-benar gagal. Ayah ibu. Aku berencana setelah pesta ulang tahun anak selesai, aku akan memberitahu mereka identitasku. Pengyu hampir bisa nyalakan TV dan layar proyeksi. Ayah ibu, aku tidak bisa bicara dulu. Cium, aku akan menghubungi Zilin, Cium. Pengyu, itu kan istrimu. Siapa yang memproyeksikan TikTok ke layar besar? Jangan sembarangan. Itu kayaknya istri Pengyu, dia sedang mencium pria lain. Istri Pengyu datang. So Zilin, Ada apa suami? Kenapa kamu begitu bersemangat melihatku? aku butuh penjelasan darimu. Siapa yang merekam? Suami, lihat, kamu jangan terlalu banyak berpikir, ini hanya promo di toko teh susu. Kalau pasangan berciuman bisa dapat diskon setengah harga. Anakku ingin minum, aku juga tidak punya pilihan. Aku yang menyuruh ibu dan paman Chen berciuman. Ayah, bisakah kamu tidak terlalu pelit? Teh susu semua uangku sehari-hari aku berikan padamu. Apakah tidak cukup untuk membeli segelas teh susu harus berciuman dengan pria lain? Baru bisa. Apakah kamu memikirkan aku? Suami, kenapa kamu bicara seperti itu? Si Shuge baru saja pulang dari Sia. Kita sudah lama tidak bertemu, jadi waktu itu tidak terlalu memikirkan. Suami, lain kali aku tidak akan seperti ini lagi, oke? Sudah lama tidak bertemu, apakah itu alasan? Su Zilin, kita bukan anak kecil lagi. Menurutmu apakah aku akan percaya kata-katamu? Lalu kamu mau bagaimana? Begini, kamu beri solusi apa yang bisa aku penuhi, akan aku penuhi. Baiklah, aku mau cerai. Cerai, Pengyu. Bercanda, jangan seperti ini. Kamu seperti ini. Malam ini aku akan pulang dan membalasmu dengan baik. Semua maaf sudah lama menunggu. Si kecil yang berulang tahun akan segera datang. Semua tadi itu cuma salah paham, jangan dipikirkan. Makan dan minumlah, Xiao Bao. Sapa semua orang. Halo semuanya. Suamiku, jangan marah, aku tahu aku salah. Next time aku tidak akan melakukannya lagi. Apa ada apa, sakit perut? Cepat bangun. Suamiku, aku tahu di hatimu masih ada aku. Kamu hanya keras kepala, tapi lembut hati. Tidak ada next time. Aku bersumpah tidak akan ada next time. Kalau ada next time lagi, aku akan. Aku percaya kamu. Ada petir. Tidak apa-apa, hujan itu biasa, kita lanjutkan saja. Kamu menerima pesan WeChat. Aku segera ke sana. Istriku, kamu mau kemana? Aku ada urusan mendadak. Jangan sampai terlambat, istirahatlah lebih awal ya sayang.
Zelene. Ternyata mereka sudah mulai berhubungan sejak dulu. Aku lewat sekolah. Zilin, aku sudah kembali. Aku sangat merindukanmu. Selamat datang kembali, aku juga. Sangat bersyukur telah meninggalkan tahun itu. So Zilin, urusan yang kamu bilang adalah untuk menemui pria lain. Aku bersama Shuge SCTM. Tahun baru pertama SCTM, 6 SCTM, 18 Maret 2019 SCTM, 5 SCTM, jam 13.14 yang Shuge berjanji padaku. Kami akan menikah setelah lulus. 8 Juli 2020 SCTM, 6 SCTM, Shuge akan pergi ke luar negeri. Kami 10-8 Juli 2022 30 aku menikah 30 tapi bukan denganmu. 1030 dia mirip denganmu. 10 menikah dengan orang lain. Lebih baik menikah dengan orang yang mirip denganmu. Shuge 1030 Shuge 1030 aku tidak akan mencintainya. 1030 dia hanya penggantimu. 1030. So Zilin, kukira kamu hanya dingin secara alami. Jadi tidak akan lembut dan perhatian padaku. Ternyata karena aku bukan dia. Lalu kita selama beberapa tahun ini. Saudara mereka datang. So Zilin, aku suka kamu jadilah pacarku. Aku tidak mau, jangan sia-siakan tenagamu. Zilin ini sudah berapa kali mengaku? Sudah 20 kali kan? Bahkan 100 kali aku tidak akan menerimanya. Ayo pergi. Tidak apa-apa, terus berusaha. Rasa tak tertahankan, rasa luar bisa tertahankan. Halo teman. Ini sarapan yang kubawa untuk Suzilin, tolong. Bawakan untuknya ya. Ya. Terima kasih. Teman, tunggu sebentar. Terima kasih, aku tidak makan sarapan orang lain. Hei ayah lezat, hei ayah lulus pulang. Aku tahu. Aku ingin menunda 1 bulan lagi. Aku masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Aku pasti tidak akan menyerah. Lezat. Zilin. Minumlah segelas anggur ini. Aku hanya akan mengambil jalan pintas. Membiarkanmu masuk ke perusahaan kami baik? Maaf, yang kuharapkan adalah masuk ke perusahaan Anda dengan kemampuan saya sendiri, bukan dengan cara ini. Perusahaan ini tidak akan kumasuki. Kamu pikir ini tempat apa? Tempat ini adalah tempat yang bisa kamu datangi sesukamu. Dan pergi sesukamu. Kamu ngapain? Mau pergi juga boleh, ayo. Minumlah segelas anggur ini, ayo. Kalian lepaskan aku. Shuge, apakah kamu kembali? Mau minum ya, aku yang minum untuknya. Baiklah anak muda. Mau jadi pahlawan ya? Kamu minum ini nggak cukup. Kamu harus minum sebotol penuh. Berani nggak? Pengyu, kamu baik-baik aja. Ayo pergi. Duduk. Kamu suka banget sama aku ya? Melindungi kamu adalah tanggung jawabku. Oke, aku mau nikah sama kamu. Buku. Pengyu, aku mau nikah sama kamu.
Pengyu, kamu cuma pengganti. 7 tahun kamu jadi pengganti. Ayah. Cerai? Meski aku nggak tahu kenapa kamu cerai, tapi kamu selalu anak yang bijaksana. Apapun keputusanmu, ayah setuju. Lalu aku janji sama kamu. Seminggu lagi aku mau ke luar negeri. Oke. Nak, akhirnya kamu sadar. Pulang buat urus bisnis keluarga. Ayah tunggu kamu di rumah. Yu Hang. Ayah akan jemput kamu beberapa hari lagi. Suzilin cerai ya. Rumah sama mobil untuk kamu. Aku cuma mau anaknya 7 hari lagi. Aku akan jemput anaknya. Aku pergi tanpa apa-apa, semoga kamu baik-baik. 7 hari ini. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Cinta ini sudah saatnya berakhir. Suzilin. Dah. Suamiku, aku capek masakin air gula merah dong. Suamiku. Mama, kamu pulang. Papa di mana? Aku nggak tahu. Mama, ini apa? Aku cuma mau anaknya. Cerai. Pengyu ini udah gede masih main kabur-kaburan. Halo. Halo Pengyu, kamu ngapain sih? Aku sudah minta maaf semalam, kenapa kamu masih seperti anak kecil? Main kabur dari rumah kamu, maksudnya apa sih? Gak ada maksud apa-apa, cuma merasa kita nggak perlu bersama lagi. Pengyu, jangan bikin ribut dong. Padahal aku udah bawa kue kecil buat kamu, kalau kamu masih kayak gini, nanti aku nggak peduli lagi sama kamu. Baiklah, katakan padaku. Kemarin malam kamu di mana? Aku bukannya sudah aku bilang, kemarin malam aku cuma menemui dosen kuliahku. Aku benar-benar nggak bisa menolaknya, kamu tahu sendiri. Kamu yakin gak bohong sama aku? Aku sama sekali nggak bohong. Aku ngerti kuenya. Kamu makan sendiri aja. Kalau bukan karena lihat pesan Shuge, mungkin aku benar-benar percaya sama kamu. Komentar suka, komentar detail, komentar suka, detail komentar suka. Sisa makanan dari bulan purnama buat aku ya. 7 tahun hubungan ini di hatimu. Sebenarnya aku ini apa? Sudah hampir jam 8, kabur dari rumah juga ada batasnya. Biasanya terlalu memanjakannya. Mama, aku nggak enak badan. Kenapa biar mama lihat? Kamu demam, ayo mama antar kamu ke rumah sakit. Mobil kecil besar nyala. Gimana kabar anaknya?
Dia sudah tidur. Kamu juga nggak khawatir sama aku. Aku dan anak kita belum makan. Lagi pula tinggal 7 hari lagi. Aku beli makanan, kamu jaga anaknya. Sekarang, Yuhang, Mama ada urusan harus keluar sebentar. Kamu tidur di sini ya, jangan nakal. Mamaus. Papa, aku mau minum. Mama, Papa. Panas banget, sakit. Sakit. Yuhang, Sakit. Yuhang ayo dokter cepat datang. Aku haus, mau ambil air minum sendiri. Kalian gak ada, aku ambil air sendiri. gimana sih orang dewasa anak sakit? Malah nggak ada yang jaga. Biarkan anak menuangkan air sendiri untuk minum. Saya pergi membeli makanan, ibunya ada di sini menjaga Yuhang. Ibumu mana? Tidak tahu, tapi aku merasa sangat sakit. Dokter cepat periksa anak ini. Apa yang terjadi? Anak itu terbakar, tidak masalah besar, kompres dingin saja sudah cukup. Kalian orang dewasa ini, bagaimana bisa begini? Suzilin, aku menyuruhmu menjaga anak. Kamu pergi kemana? Aku pikir anaknya tidur nyenyak. Aku pergi sebentar, kenapa? Kenapa di depan tempat tidur anak tidak boleh, tidak ada yang menjaga? Kamu tidak tahu aku hanya pergi membeli sesuatu. Sebentar saja, kamu tidak bisa menunggu anak. Menuangkan air sendiri, tangannya terbakar. Suzilin tidak di sini menjaga anak. Apakah pergi mencarinya? Tidak, ibunya Shuge sakit, datang ke rumah sakit ini untuk berobat. Aku hanya kebetulan kembali untuk melihat. Ibunya sakit, kamu pergi menyenangkan hati apa? Sampai anak sendiri tidak diurus. Kamu marah apa? Aku juga tidak sengaja. Kamu sangat ingin bertemu dengannya untuk bertemu dia. Sampai anak sendiri tidak diurus. Mr. Peng Zilin adalah seorang gadis yang baik hati. Mengetahui ibuku sakit, tidak tahan untuk memberikan penghiburan saja sebagai suaminya. Bagaimana bisa kamu mencurigainya lagi pula? Zilin juga tidak ingin hal ini terjadi. Aku berbicara dengan istriku, tidak ada urusan denganmu. Penyu Yuhang terbakar itu juga bukan yang kita inginkan. Tapi kamu tidak bisa melampiaskan kemarahan ini pada Shuge. Sudah, kalian berdua saling mendukung, malah aku yang banyak bicara. Kalian melihat pasien kapan saja bisa. Kalau saja kamu pergi 2 menit lebih lambat, tunggu aku kembali, hal ini tidak akan terjadi. Yuhang tidak akan terbakar. Salah ayah. Aku tidak mau ayah yang tidak berguna ini. Aku juga tidak mau kamu jadi ayahku. Aku mau Paman Chen jadi ayahku. Apa? Yuhang. Mr. Peng, sepertinya anakmu sudah lama tidak puas denganmu. Diam kau. Peng Yuhang ulangi lagi, kamu mau siapa jadi ayahmu? Penyu, kamu marah-marah sama anak, kenapa? Kalau bukan karena kamu selama ini sibuk bekerja cari uang, anak itu bisa bilang begitu. Pada akhirnya semua ini karena kamu. Alasanku. Aku bekerja setiap hari untuk menafkahi keluarga, dan sekarang malah jadi alasanku. Suzilin. Kurasa bukan anak yang merasa bagaimana tentangku. Tapi kalian orang dewasa yang membicarakan aku di depan anak. Masa iya sih? Sepertinya meski aku harus pergi dengan tangan kosong, aku akan memperebutkan hak asuh anak. Anak di depan kalian cepat atau lambat akan diajari hal buruk. Tidak bisa, Penyu Yuhang adalah anakku. Kamu tidak bisa mengambilnya dariku. Penyu, tenang dong, kamu juga tahu. Selama ini kamu sibuk bekerja. Kamu tidak punya waktu untuk menemani anak, tapi anak jadi agak jauh darimu. Itu wajar kok. Iya Pak Peng, sebaiknya luangkan lebih banyak waktu untuk menemani istri dan anak. Sudahlah Penyu, begini saja.
Nanti aku akan bicara baik-baik dengan Yuhang. Aku sudah beli beberapa tiket taman bermain. Beberapa hari lagi akhir pekan kita ajak anak ke taman bermain. Nanti biar dia merasakan kasih sayang ayahnya, pasti dia akan tahu kalau perkataannya salah. Ambil. Mungkin memang alasanku. Yang membuat anak jadi jauh dariku ya sudah. Tinggal beberapa hari lagi temani anak saja. Aku memang belum pernah ajak Yuhang ke taman bermain. Itu hutangku padanya, ya sudah kita pergi. Baru dong nanti. Yuhang pasti akan berubah pikiran tentangmu sudah. Aku masuk dulu lihat dia. Baik. Pak Chen, sudah malam. Silakan pulang. Iya Pak Peng, sampai jumpa. Pengyu. Yuhang, ayo. Aku nggak mau. Dia kok ikut juga? Kebetulan ketemu dia. Wah, kebetulan banget ya. Sudah Yuhang bilang mau naik kincir ya, ayo kita cepat pergi. Baik, aku beli tiket dulu, kalian tunggu di sini ya. Tiket sudah dibeli kincir ya ini. Cuma bisa muat 3 orang Yuhang, ayo kita pergi. Aku nggak mau. Aku mau Om Chen sama Mama yang naik. Apa? Baik, apa kata Yuhang itu yang kita lakukan. Permintaan anak kamu harus penuhi, jangan pelit. Suzilin, kita berdua suami istri, kamu sama dia. Bawa anak duduk gimana sih? Yang naik biang lala itu pasangan. Itu permintaan anak. Kita harus penuhi dong, lagi pula Shuge bukan orang luar. Pengyu, kamu harus lapang dada. Pak Peng, jangan banyak pikiran. Cuma naik biang lala bareng aja. Ayah kamu terlalu ikut campur, gak bisa lapang dada dikit? Ayo. Sudahlah, lagi pula aku juga sebentar lagi pergi. Anggap aja temani mereka terakhir kali. Pelan-pelan. Kenapa lipstik kamu luntur? Mungkin tadi di biang lala agak goyang. Aku nabrak Shuge. Oh ya? Mungkin aku yang terlalu banyak pikiran. Pak Peng, sebagai pria harus lapang dada. Jangan terus-terusan curiga sana-sini. Bikin keluarga tidak harmonis. Kalau ada orang yang tidak terus-terusan ngelilingi istri orang, keluarga ini pasti tidak ada masalah. Kalian ngomong apa Shuge? Malam ini makan malam bareng kita yuk. Masakan Pengyu enak loh. Oh why? Suzilin, kamu gimana? Kamu suruh aku masak buat dia? Ayah makan bareng dong. Aku udah lama gak makan masakan kamu. Oke, ayah masak buat kamu. Azik. Aku mau naik komedi putar lagi. Ayo kita pergi. Ajak Om Chen juga. Oak. Sebentar lagi. Ayo suamiku sudah capek, kamu makan dulu. Sudah bertahun-tahun. Baru pertama kali kamu ambilkan aku makanan. Kamu juga makan dong. Shuge, kamu juga makan, aku kasih tahu ya. Suamiku jago masak, dulu aku pilih-pilih makanan. Dia yang setiap hari ganti-ganti menu buat aku. Masakan ayahku enak loh. Oak. Gimana? Masakan ini agak asin. Benarkah suamiku? Lain kali masak kurangi garamnya ya. Shuge suka makanan yang tidak terlalu asin. Masakanku bukan untuk dia. Tapi dia temanku. Iya, ayah Paman Chen sangat baik padaku. Sabarlah ya. Shuge. Tidak apa-apa, sesekali makan. Masih bisa ditahan.
Silakan makan pelan-pelan. Tapi kamu baru makan 2 suap. Mengapa kalian berdua begitu Suzilin? Bermain sandiwara untuk siapa foto-foto di komputermu. Masih terus kamu ingat sekarang. Aku mengalah untuk kalian. Kamu mengintip komputerku. Tapi itu semua sudah berlalu. Tanda tangani saja. Pria dan wanita tanggal. Perjanjian perceraian Pengyu. Ini sudah berapa kali bisakah kamu berhenti membuat masalah? Aku benar-benar marah. Zilin, kita sudah selesai, jangan bertengkar karena aku. Diam, bukankah ini yang kamu inginkan? Ayah jangan berteriak pada Paman Chen. Suzilin, setelah kamu menandatangani, rumah dan mobil jadi milikmu. Tapi anak Anak itu aku yang melahirkannya, kamu jangan harap bisa mengambilnya dariku. hak asuh anak aku tidak akan menyerah. Kalau tidak bisa kita akan ke pengadilan. Lihat siapa yang anak mau ikuti Yuhang. Tunggu ayah datang menjemputmu. Ayah jangan cerai dengan ibu jangan cerai. Pengyu. Aku. Sampai jumpa di pengadilan. Apa salahku? Hingga diperlakukan seperti ini. Zilin, aku akan menemanimu. Tidak ada yang bisa mengambil anakmu. Ibu ayah tidak mau kita lagi. Yuhang, ayah mau membawamu, kamu tidak boleh ikut dia. Jati. Iya, Kamu harus ikut ibu. dia tidak mau kita. Aku tetap akan ikut ibu. Aku tidak mau kamu jadi ayahku. Kamu sama sekali tidak pantas jadi ayahku. Hanya Paman Chen yang paling cocok jadi ayahku. Bahkan anak kecil pun lebih memihak orang lain. Usaha selama 7 tahun ini. Hanya menipu diri sendiri saja. Semuanya. Sudahlah. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Putusan pengadilan telah keluar. Hak asuh anak diberikan kepada pihak ibu. Pihak ayah harus keluar tanpa membawa apa-apa. Sangat menyedihkan. Anak tidak mau, istri juga tidak mau. Pria ini benar-benar gagal. Pengyu, tunggu. Hakim. Pengyu. Aku bisa memberimu kesempatan lagi. Asal kamu minta maaf sekarang, aku bisa memaafkanmu. Kita kembali ke masa lalu. Ayah, tidak salah kamu sekarang mengaku salah. Kami masih bisa memaafkanmu. Aku tahu kamu masih sayang padaku, tidak bisa lepas dariku. Suzilin jepit rambut ini. Adalah hadiah untuk Zilin yang dulu, bukan Zilin yang sekarang. Zilin yang sekarang sama sekali tidak pantas memakainya. Kamu bilang apa? Cuma jepit rambut Zilin, kalau kamu suka. Aku bisa membelikanmu jepit rambut termahal di dunia. Barang murahan ini. Siapa yang peduli? Barang murahan ini adalah barang langka yang kubeli melalui ibuku. Di luar negeri bernilai 3 juta. Di mata kalian ternyata hanya barang murahan. 3 juta Pengyu, kamu kok mulai berbohong? 3 juta, kamu berani sekali. Siapa yang tidak tahu kamu cuma karyawan biasa? Pengyu, kok sekarang kamu mulai jadi sombong? Aku tidak pernah merendahkanmu sebagai orang biasa. Kamu sama sekali tidak perlu berbohong. Kamu hanya akan terlihat munafik dan syuge. Dia adalah asisten direktur di perusahaan 500 besar luar negeri. Dia langsung bisa tahu jepit rambut ini asli atau palsu. Zelina orang seperti dia tidak perlu kamu hiraukan. Untuk merayakan kelahiran barumu, aku sengaja menyewa mobil Rolls-Royce. Jemput kami. Rolls-Royce, mobil ini mahal ya? Lihat mobil kita datang.
Mama, mobil ini aku cuma pernah lihat modelnya. Paman Chen hebat sekali. Aku sengaja menyewa Rolls-Royce untuk momen ini. Tapi ini terlalu mencolok ya. Bahkan ada banyak bodyguard. You hang sucker ya kalau begitu. Paman Chen akan biarkan kamu naik setiap hari, oke? Asyik-asyik. Ayo pergi. Penyu, ini mobilku. Kamu tidak berhak naik. Mobilmu. Bukan mobilku, masa mobilmu. Sudahlah, Penyu, Shugi juga bukan orang luar. Kalau kamu mau naik Rolls-Royce, kamu minta maaf padanya. Shugi bukan orang pelit, dia pasti akan mengizinkanmu naik. Minta maaf aku padanya. Penyu, kamu mantan suami Zilin. Jujur aku agak meremehkanmu. Bicara tentang pekerjaanmu, lumayan bicara tentang uangmu. Ya cuma biasa-biasa saja. Rumah dan mobil yang kamu berikan ke Zilin itu, semua yang kamu punyakan. Tapi kamu ini keras kepala. Mau pura-pura bermartabat. Shugi, jangan bilang begitu. Penyu selama ini juga sudah berusaha untuk keluarga ini. Zilin berusaha, apa gunanya? Dia bisa kasih kamu apa selama ini kamu menganggur? Dia bilang akan menafkahimu, tapi bisa kasih kamu tas branded, jam tangan mewah, mobil mewah, dan villa. Mama, papa tidak hebat, kita tidak perlu papa lagi. Aku mau Paman Chen jadi papaku. Kamu bilang apa? Penyu, aku tidak menuntut kamu harus hebat. Selama ini aku selalu bersyukur. Awalnya aku mau kasih tahu identitasku padamu, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Identitas apa? Identitas karyawan biasa. Penyu kamu pura-pura apa? Lihat kan. Rolls-Royce harganya lebih dari 10 juta. Seumur hidup kamu tidak akan bisa beli. Sudahlah, Shugi, biarkan Penyu tenang dulu. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Shugi, kamu baik-baik saja kan? Kenapa kalian bisa dorong orang? Kenapa dorong aku? Aku datang jemput tuan muda kami, siapa kamu minggir? Siapa tuan muda kamu? Ini jelas mobil yang aku panggil. Siapa lagi kalau bukan aku? Tuan muda, silakan Peng naik mobil. Ping. Silakan Peng naik mobil. Kamu siapa sih? Penyu, kita sudah menikah bertahun-tahun. Kamu kaya banget. Gimana aku bisa nggak tahu? Lihat enggak? Rolls-Royce lebih dari 10 juta. Seumur hidup kamu nggak bakal bisa beli. Ayah, walaupun kamu kaya, nggak boleh bully Om Chen kan? Anak yang aku besarkan malah condong ke orang luar. Tenang seumur hidup. Aku nggak bakal ketemu Om Chen lagi. Penyu, kamu siapa sih? So Zilin. Di saat kamu suruh aku minta maaf sama dia. Semuanya udah berakhir. Dia sembunyiin dari aku. Penyu, ninggalin aku. Pasti kesalahan terbesar kamu. Tanpa kamu aku juga bisa hidup lebih baik. Semuanya udah berakhir. Orang yang pernah sangat aku cintai. Tuan muda, ayah sudah pesan tiket pesawat kamu. Sekarang bawa kamu ke bandara. Oke, ke Siakuo. Ayo menu terakhir. Ayo Xiaoyu, coba cicipin. Ini semua makanan favorit kamu. Terima kasih, Bu. Enak, masih kayak dulu. Enak aja kamu makan banyak-banyak. Lihat kamu kurus kayak gini. Bu. Aku cerai. Menurut aku sih bagus cerai. Dia nggak pantas sama anak kesayangan aku. Waktu kalian nikah dulu, aku sama ibumu lagi bisnis di luar negeri. Dia nggak mau nunggu kita pulang.
Saya memang tidak punya kesan baik padanya. Dulu kalau bukan karena kamu menyukainya aku dan ayahmu, pasti tidak akan menyetujui pernikahan ini. Kamu lihatlah dia sejak kalian menikah sampai sekarang. Bukan hanya tidak bertemu, dia bahkan tidak memberi kami hadiah satu pun. Tidak tahu diri. Tidak perhatian, tidak besar hati istri seperti ini. Lebih baik bercerai. Dulu kamu tinggal di dalam negeri demi dia. Langsung mempengaruhi masa depanmu. Pernikahan yang tidak nyaman bukanlah pernikahan yang baik. Sekarang kamu berniat kembali. Maka suatu hari nanti kamu lihat, langsung datang ke perusahaan dan duduk di posisi presiden, direktur belajar sambil bekerja. Perusahaan Huanyu di dalam negeri membutuhkanmu. Ayah saya ingin mulai dari level dasar. Level dasar. Ia mulai dari level dasar dengan kokoh. Baru bisa mengelola perusahaan dengan lebih baik. Baik, ayah mendukungmu. Ibu juga mendukungmu. Ayah ibu saya akan menemani kalian sebentar di sini. Kemudian saya akan kembali ke negeri dan mulai bekerja. Baik-baik, ayo. Cepat makan selagi masih hangat. Sampai di rumah. Wah, Yuhang, ibu akan memasak untukmu dulu. Kamu main dulu di sini ya. Nanti ibu ada wawancara, kamu jangan ganggu ibu. Iya. Mainlah. Ada apa tong sampah kok sampai terbalik? Kamu tidak apa-apa. Iya. Baiklah, kamu main dulu di sana, ibu akan membereskan ini. Pergilah. Ibu, ada apa yang gosong bau sekali? Masakan saya. Peng Yuhang, kamu sudah 7 tahun. Bisakah kamu lebih memperhatikan kebersihan pribadi? Lihat ruang tamu ini, kotor sekali. Ibu marah padaku. Dulu yang membereskan selalu ayah. Ibu terlalu bodoh lalu menyalahkan aku. Bisakah kamu berhenti menangis? Saya sudah cukup kesal. Ayo makan. 2 kucing lapar kecil, ayo. Jangan bergerak, ayo makan barang-barangnya, saya yang membereskan. Kalau begitu ayo. Ayah sudah memasak, ayo makan dulu. Yuhang makan sayur. Enak banget. Coba aku kasih tahu, sayur ini segar banget. Dijual hari ini, coba lagi, ayo Yuhang. Enak enggak? Enak banget. Prajurit Mecha. Kalau Peng Yu masih ada. Ke kontak darurat tambah. Peng Yu. Dia nggak angkat teleponku. Ke kontak darurat, cepat angkat teleponku. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Atau mati jika ingin meninggalkan pesan. Blokir aku. Pilih pinyin spasi pilih pinyin. 858. WeChatku juga diblokir. Terkirim tapi ditolak. Mau daun bawang dan ketumbar ya, pukul 23.36. Atau kamu sudah bosan? Peng Yu, tanpa kamu, aku tetap bisa hidup dengan baik. Peng Yu. Halo, ini Departemen Personalia Perusahaan Huanyu. Halo. Wawancara. Oke. Astaga, perusahaan Huanyu.
Tapi perusahaan 500 besar dunia mereka malah mengundangku untuk wawancara. Pengyu, tunggu aku sukses wawancara. Naik ke puncak kehidupan. Nanti kalau kamu mau minta balikan, nggak ada jalan. Zilin, aku bawa makanan. Cepat duduk. Shuge, aku kasih tahu kabar baik. Perusahaan Huanyu mengundangku untuk wawancara. Benar-benar bagus. Aku juga jadi asisten direktur di perusahaan Huanyu. Aku temani kamu ya, perusahaan itu jauh dari sini. Oke, kebetulan banget. Ayo kita cepat makan. Setelah makan bersih-bersih dan cepat pergi ya. Yu Hang, cepat lihat. Om Chen bawakan makanan enak untukmu. Bagus banget, Mama nggak bisa masak. Aku hampir mati kelaparan. Om Chen memang baik padaku. Kamu nakal. Anak-anak sih omongannya nggak usah dipercaya. Zilin, jangan marah sama anak kecil ya. Ayo makan. Pengyu, lihat, tanpa kamu kita tetap hidup bahagia. Ini adalah proposal sudah saya ajukan. Sepertinya hari ini akan ada hasilnya. Proposal dibuat sebaik ini pasti akan sukses. Berhasil, proyek ini berhasil. Wah, bagus sekali, hebat sekali. Terima kasih semuanya. Pengyu, kamu memang hebat. Proyek ini yang paling sulit di perusahaan kita. Kau bahkan hanya butuh 3 hari untuk menyelesaikannya. Pengyu, bakatmu sangat tinggi. Memang terlahir untuk melakukan ini. Semua terlalu memuji saya. Setelah proyek ini selesai saya traktir makan. Ya, bye. Baiklah, rapat selesai. Bye. Pengyu, ini adalah perusahaan kita. Daftar wawancara perusahaan Huanyu siang ini, kamu adalah pewawancara. Perusahaan Huanyu. Saya. Ini karena perusahaan merasa kemampuan bisnismu juga bagus. Dan semua percaya kamu bisa. Baik, saya pasti akan menyelesaikan tugas. Perusahaan Mari Huanyu. kita makan perusahaan Huanyu. Perusahaan Huanyu, kamu duluan, saya akan bawa mobil perusahaan. Baik. Huanyu, saya akan bawa mobil. I Chu Pengyu. Pengyu, berhenti. Pengyu, kenapa kamu di sini? Saya telepon kamu. Kenapa kamu memblokir saya meskipun kita sudah bercerai? Kamu tidak perlu memblokir saya. Saya bekerja di sini, kenapa memblokir kamu? Saya sudah tidak ada hubungan lagi denganmu, kenapa tidak bisa memblokir kamu? Kau. Tuan Peng, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Baiklah, kamu dan Zilin juga pernah jadi suami istri. Berkata begitu sangat menyakiti perasaan. Tuan Chen tetap seperti biasa. Suka ikut campur. Memang Tuan Chen adalah ases sentral. Kalau bicara perasaan, siapa yang bisa lebih berperasaan daripada Tuan Chen? Sudah, kalian jangan bertengkar. Pengyu, kenapa kamu bekerja di perusahaan Huanyu? Apa saya mengganggu kamu dengan si pujaan hati? Berkencan ya? Bukan begitu. Kamu memang mengganggu saya dan Zilin. Hanya saja Zilin malu, tidak mau banyak bicara. Shuge, bukan begitu. Benar-benar bukan aku yang tidak punya. Zilin, kamu tenang saja. Aku ada di sini, dia tidak berani berbuat apa-apa padamu. Pengyu, kamu bilang kamu kerja di sini. Pakai baju abu-abu kusam begitu. Jangan-jangan kamu jadi cleaning service di perusahaan ini. Susah juga ya setelah kamu keluar negeri. Cuma dapat kerjaan kayak gini. Kasihan banget kan, aku udah bilang. Mobil mewah itu bukan miliknya. Dia cuma pura-pura aja. Aku. Pengyu, ayo kita ngobrol. Zilin, dia bohong sama kamu terus dia blokir kamu. Dia gak hormat sama kamu, ngapain kamu masih mau ngobrol sama dia? Karena dia berani kayak gini, sama kamu dia harus bayar konsekuensinya. Pengyu. Kamu sekarang langsung berlutut. Minta maaf sama Zilin. Kalau nggak aku langsung keluarin kamu dari perusahaan ini. Jadi jalan dangan. Kamu pikir kamu siapa, pantas gak? Pantas gak aku kasih tahu kamu. Aku ini asisten direktur di perusahaan Huanyu. Aku cuma perlu bilang satu, kata kamu langsung dipecat dari sini. Kamu bilang aku pantas gak? Asisten direktur. Cuma asisten direktur, kamu sombong apa? Kamu cuma pekerja kontrak. Dari mana kamu berani meremehkan aku yang asisten direktur? Pengyu ya Pengyu, kamu pura-pura kaya aja udah. Sekarang di perusahaan besar ini, kamu masih aja gak bisa hilangin sifatmu yang suka pamer. Kamu tahu gak perusahaan Huanyu ini apa? Meskipun aku cuma asisten direktur, tapi itu asisten direktur di perusahaan Fortune 500. Dan kamu cuma tukang bersih-bersih sampah. Bahkan, atasanmu pun gak berani ngomong kayak gitu sama aku. Shuge. Zilin, kamu tenang saja. Hari ini aku pasti bikin dia minta maaf sama kamu. Pengyu, aku kasih kamu kesempatan lagi. Langsung berlutut minta maaf. Kalau nggak aku langsung pecat kamu.
Shuge Pengyu gak sengaja ngeyel sama kamu. Jangan sampai kamu pecat dia. Gak dipecat juga bisa asal dia berlutut minta maaf. Aku bakal maafin dia. Sudahlah, aku masih ada interview nih. Jangan sampai hal ini membuang waktu. Baiklah Zilin, kalau kau sudah bilang begitu, aku akan melepaskannya. Ayo pergi, menghadiri wawancara. Sudah selesai bicara. Kalau sudah selesai, maka aku akan bicara 2 patah kata. Pengyu, jangan ribut lagi. Aku sudah menahan Shuge. Bisakah kau diam saja? Ribut? Aku sama sekali tidak ribut. Apa yang harus diributkan? Kau tadi bilang datang untuk wawancara ya? Ya kenapa? Maaf Nyonya Su. Perusahaan kami tidak bisa menampung orang sebesar kau. Silakan cari tempat lain. Apa maksudnya? Pengyu, kau bicara apa? Menggelikan sekali. Kau cuma tukang bersih-bersih sampah, malah ikut campur urusan personalia. Pengyu, jangan bicara lagi apa yang kau katakan tadi. Aku anggap tidak pernah kau ucapkan. Aku pergi wawancara dulu. Sudah kukatakan tidak perlu. Wawancara kali ini adalah aku. Aku bilang tidak lulus ya tidak lulus. Pengyu, bisakah kau jangan kekanak-kanakan? Aku tahu karena urusan Shuge kau tidak suka padaku. Kau punya dendam padaku, aku mengerti. Tapi kau tidak bisa karena hal kecil ini. Kau terus-terusan menyasariku. Nyonya Su, aku tidak menyasar siapa-siapa, hanya saja karakter kau benar-benar tidak cocok di perusahaan Huanyu. Silakan pulang. Pewawancara cuma tukang bersih-bersih. Perusahaan Huanyu kami sekali panggila. Tidak akan meminta kau jadi pewawancara. Kau pikir kau siapa? Minggir. Kalau tidak minggir, aku panggil satpam memukulmu, lalu mengusirmu keluar. Pengyu, jangan berbuat onar lagi. Minggirlah. Tidak mau minggir ya baik. Maka aku akan memukulmu sampai minggir. Pengyu. Waktu wawancara sudah tiba. Kau pewawancara, ayo kita pergi. Aku tahu, aku segera ke sana. Pewawancara apa? Tentu saja Pengyu bukan pewawancara. Siapa lagi pewawancaranya? Jangan pedulikan mereka, ayo kita pergi. Bagaimana mungkin dia cuma tukang bersih-bersih? Tukang bersih-bersih, kau bercanda ya? Pengyu mana mungkin jadi petugas kebersihan? Dia adalah kuda hitam nomor 1 di perusahaan kami. Mana mungkin jadi petugas kebersihan? Tenang Zilin, jangan gugup. Apa sih interviewer itu? Interviewer juga karyawan biasa. Perusahaan kami bukan cuma Pengyu yang bisa menentukan. Walaupun hari ini dia tidak setuju kamu masuk perusahaan. Aku akan cari cara untuk memberitahu direktur supaya direktur yang merekrutmu. Terima kasih ya Shuge. Pengyu tidak menyangka kamu benar-benar kerja di perusahaan kami. Cuma kita sudah jadi suami istri begitu lama. Tapi kamu malah tidak sepeduli Shuge padaku. Iya, dia sangat peduli padamu. Berusaha membuat supaya kamu bisa masuk perusahaan. Tapi selama daftar namamu masih ada di tanganku, seluruh perusahaan tidak ada yang berani setuju untuk merekrutmu. Bisakah kamu berhenti bicara kasar? Apa sih cuma interviewer biasa? Ngapain sombong? Apa kamu bisa menguasai seluruh perusahaan? Iya, aku malah harus berterima kasih padamu. Karena memberitahuku bahwa di perusahaan kita ada orang sepertimu. Asisten direktur yang tidak becus. Tunggu saja kena PHK. Kamu ngomong apa sih? Coba ulangi lagi. Aku bilang semoga kalian langgeng sampai tua. Ayo kita pergi. Pengyu. Pengyu benar-benar kerja di perusahaan kami. Kapan dia menjadi begitu hebat? Mobil mewah itu bukan punya dia sendiri kan? Dia benar-benar konyol. Cuma interviewer biasa. Berani bilang mau mem-PHK aku dasar. Dia siapa sih? Shuge, kamu baik-baik saja kan? Aku kenapa? Zilin yang bermasalah itu Pengyu. Nanti aku akan laporkan dia ke direktur, supaya direktur yang memecatnya. Nanti aku mau lihat. Bagaimana dia datang berlutut minta maaf padaku? Zilin, kamu mau kemana? Wawancara gagal, aku harus jemput anak. Aku temani kamu yuk. Mama Chen. Aku mau minum, aku haus. Ada air di mobil, apakah ada air? Tidak ada air di mobil, tapi begini. Lantai atas adalah pusat perbelanjaan, aku akan membeli sebotol air. Baiklah, aku akan ke toilet sebentar. Perjala. Yuhang tetaplah di mobil dengan baik-baik. Paman pergi membeli sebotol air, oke tidak? Oke Paman Chen lebih baik daripada ayah. Ayah meninggalkanku, aku merasa lebih baik. Tunggu saja setelah Paman mengambil ibu menanti. Paman Chen akan menjadi ayahmu bagaimana? Hore.
Ada orang di sini? Sangat pengap, ada orang di sini, ada orang di sini, ada orang di sini. Cepat tolong aku. Ada orang di sini? Aku sangat pengap, cepat tolong aku. Ada orang di sini? Mengapa ada anak kecil di dalam mobil ini? Di mana orang tua anak ini? Mengapa tidak ada orang di sisinya? Pasti sangat pengap di dalam mobil. Jendela mobil bahkan tidak dibuka sedikit pun. Anak itu bisa mati karena pengap di dalam sana. Benar, anak itu bisa mati karena pengap di dalam sana. Minggir, buka pintu mobilnya. Ini siapa? Adik kecil, bertahanlah, adik kecil. You manager, tiba-tiba tidak bisa datang. Dia menyuruhku membawamu makan dulu. Ada restoran enak di depan, ayo ku bawa kamu ke sana, oke? Oke, ganti suasana, aku juga bosan makan di kantin, ayo pergi. Baiklah. Kak. Banyak orang di sana, mereka sedang apa? Selesai sudah. Anak itu pingsan, cepat lapor polisi. Polisi tidak bisa datang begitu saja. Lalu bagaimana ini? Kamu... Tidak bisa apa-apa, siapa yang bisa membantu kami cepat? Kamu anak ini hampir tidak tertolong lagi. Cepat pecahkan kaca mobilnya. Cepat kamu. Biarkan aku melakukannya. Yuhang. Kamu cepatlah, tenagaku tidak cukup kuat. Yuhang, jangan takut, ayah datang. Ayah. Ayah, cepatlah, aku mau mati. Om Chen mengurungku di dalam, ayah. Aku tidak enak badan, tolong cepat. Ayah. Yuhang, jangan takut. Cepat hancurkan. Ayah, tolong selamatkan aku. Hati-hati. Yuhang, kamu baik-baik saja. Ayah, aku tidak enak badan. Anaknya tidak apa-apa, cuma kekurangan oksigen. Baringkan dia di lantai. Semua mundur, kasih anak itu udara. Ayo, hati-hati. Sudah tidak apa-apa. Pengyu. Aku. Mobilku kenapa jadi begini? Pengyu, kamu yang bikin ini ya? Siapa yang berani menghancurkan mobilku? Mobil ini Pengyu kamu. Mengurung anak di mobil sampai hampir celaka. Aku belum menghitung denganmu, kamu malah marah padaku kalau bukan aku. Hari ini buru-buru ke rumah sakit, aku pasti memukulmu. Anak itu hampir celaka. Yuhang. Anaknya tidak apa-apa, cuma kekurangan oksigen, tadi dikurung di mobil. Hampir sesak napas. Meskipun untuk menyelamatkan anak. Bukan alasan kamu menghancurkan mobilku, kamu harus ganti rugi. Mobilmu hampir membahayakan anakku. Kamu malah minta aku ganti rugi. Kamu gimana sih, anak hampir celaka? Reaksi pertamamu malah mobilmu. Urusanmu apa? Aku... Pengyu masalah ini sebenarnya karena kelalaian Shuge, tapi dia pergi membeli air untuk Yuhang dan kamu memang menghancurkan mobilnya. Jadi kamu salah. Pengyu, kamu harus lapang dada. Kalau kita salah, ya ganti rugi saja. Salahku. Anak hampir celaka. Aku yang mengeluarkan anak itu. Kalian malah membahas mobil rusak, masalah ganti rugi. Inikah cara kalian mengasuh anak mulai hari ini? Yuhang, harus aku bawa, kalian berdua tidak layak memilikinya. Tidak boleh Yuhang, anakku, kamu tidak bisa mengambilnya dariku. Pengyu, kau menghancurkan mobilku dan ingin mengambil anakku dengan paksa. Yuhang, apa kau mau dibawa pergi oleh ayahmu? Aku sangat tidak nyaman. Aku ingin ikut ayah. Yuhang, apa yang kau katakan?
Yuhang aku Paman Chen. Bukannya kau bilang ingin hidup bersama Paman Chen? Aku tidak mau kau mengunciku di dalam mobil. Aku hampir mati ayah yang menyelamatkanku. Aku ingin ikut ayah, tidak mau ikut ibu lagi. Yu Hang, Aku menguncimu di mobil karena kau menyuruhku. Untuk membelikan air bukan. Ayah ayo pergi, aku takut. Baik, ayah akan membawamu pergi. Kalian berdua dengar Yu Hang aku bawa pergi. Kalian berdua renungkanlah. Pengyu, kau pikir bisa pergi begitu saja ya? Harus kau ganti rugi mobilku hari ini. Kau ini tidak masuk akal kalau bukan dia. Hari ini mobilmu bisa menyebabkan kematian. Kau harus berterima kasih padanya. Masih berani minta ganti rugi. Dalam pernah lihat orang seperti kau. Mengunci anak di mobil sudah parah, anak diselamatkan. Masih berani minta ganti rugi. Orang macam apa ini? Hei Tan Yurani demikian anjing. Aku tidak. Jelas dia yang menghancurkan mobilku. Aku berhak minta ganti rugi. 2. Pengyu, kau tidak boleh membawa Yu Hang pergi. Ayo mobilku dekat sini, aku akan bawa kalian ke rumah sakit. Baik, terima kasih, ayo pergi. Ayah, aku juga ingin ikut. Ayah akan membawamu pergi. Yu Hang, Anakku ini sudah tidak apa-apakan. Tenang, anaknya diselamatkan tepat waktu, tidak ada masalah serius. Hanya sedikit kekurangan oksigen. 2 hari lagi seharusnya sudah sembuh. Sangat bagus. Terima kasih banyak. Anda terlalu baik. Aku akan periksa pasienku. Sudah diukur suhunya. Ada reaksi khusus lainnya. Keadaan darah normal sejauh ini, tidak ada reaksi khusus. Baguslah. Siapa nama keluarga pasien? Saya ayahnya, nama saya Pengyu. Nama, Saya dokter utama anak ini. Anak ini sudah tidak ada masalah, jika ada sesuatu hubungi saya. Kantor saya ada di sebelah. Oke. Saya, Dokter, ada hal lain. kamu keluar dulu. Jadi kamu ya? Barusan belum sempat berterima kasih. Terima kasih sudah menolong anak saya. Kamu benar-benar tidak mengenali saya. Rumah Sakit Rakyat Jiangcheng nama, sisi jabatan. Kamu Dokter utama nama, Hezizi. sisi jabatan. Dokter utama. lumayan masih bisa mengenali saya. Kamu benar-benar Hezizi ya? Perubahanmu sangat besar dulu kamu. Yu Hang, aku suka kamu. Maukah kamu berkencan dengan saya? Maaf, aku sudah punya orang yang aku suka. Maaf ya. Aku diet jadi kurus seperti ini. Lama tidak bertemu, Pengyu. Benar, sudah lama. Sudah 8-9 tahunnya. Aku ingat kamu langsung pindah sekolah setelah itu. Setelah kamu menolakku, aku pindah sekolah. Maaf tentang hal itu. Tidak apa-apa, tidak menyalahkanmu. Dulu aku dengar kamu sudah menikah. Tidak menyangka anakmu sudah sebesar ini. Rumah Sakit Rakyat Jiangcheng jabatan. Dokter utama waktu berlalu Rumah itu Sakit cepat, Rakyat waktu Jiangcheng berlalu jabatan. cepat, jabatan. Dokter utama. Dokter utama waktu berlalu Rumah itu Sakit cepat. Rakyat Jiangcheng jabatan. Jabatan. Dokter Dokter utama utama. bisa menikah dengan Dokter istri, utama. kamu pasti sangat hebat ya. Aku sudah bercerai. Ceritanya panjang. Kalau begitu kita tukar kontak ya. Nanti kalau kamu ada waktu kita makan bersama mengobrol lama. Baiklah. Kamu setuju ya? Ya sudah, dulu kalau ada apa-apa panggil aku ya. Oke. Kalau sudah bercerai berarti aku. Rumah Sakit Rakyat Jiangcheng Apa jabatan. artinya kesempatan jabatan? Dokter utama. Dokter utama, Rumah apa Sakit artinya Rakyat kesempatan Jiangcheng jabatan. jabatan? Dokter utama. Kamu sekarang bukan lagi kamu yang dulu. Kamu sekarang adalah Nyohuru. Kamu harus tenang. Kamu harus membuatnya tunduk di bawah rokmu. Tidak bisa terus-terusan seperti ini. Kamu, Aku keluar belanja. aku kembali ke kantor. Kok aneh-aneh? Nah, aku dan ibumu dengar tentang Yu Hang, dia baik-baik saja kan? Ayah, ibu, kenapa kalian datang?
Hang Hang sudah baik-baik saja. Baik-baik saja. Kami sampai ketakutan. Aku dan ayahmu dengar tentang ini. Langsung buru-buru pulang dari luar negeri baik-baik saja. Itu Suzilin, dia gimana sih jaga anak? Kenapa bisa sampai meninggalkan anak sendirian di mobil? Iya, kalau bukan karena Xiao Yu datang tepat waktu. Jadinya bisa parah. Ya, untung kamu sudah bercerai dengan wanita ini. Kalau tidak, entah sampai kapan menyusahkan anakku. Anakku memang pintar, bisa lepas tepat waktu. Ngomong-ngomong tadi, ibu lihat ada cewek mirip Hezizi. Ibu kenal Hezizi. Kamu bodoh? Hezizi dia anaknya Om Hee. Tentu saja ibu kenal. Om Hee itu teman baik orang tua. Industri keluarganya sebanding dengan perusahaan Huanyu. Hezizi ternyata anaknya Om Hee. Aku baru tahu. Kamu tidak tahu. Aku kira kamu tahu. Kalian kan teman sekampus. Katanya dulu, dia ada masalah lalu pergi ke luar negeri. Baru-baru ini pulang beberapa hari lalu. Ibu ketemu dia di sebuah pesta. Gadis ini, sekarang sudah cantik sekali. Om Hee, kamu masih bertanya padaku apakah kamu punya pacar? Bagaimana perasaanmu tentang Hezizi? Mau? Ibu bantu kalian berdua jodohkan. Ibu jangan. Saya ini sudah pernah bercerai. Jangan sampai menyia-nyiakan gadis itu. Baik, urusanmu sendiri, terserah kamu. Tapi jangan sampai melakukan hal yang akan kamu sesali. Gimana kabar anaknya, biar kami lihat. Ayah sudah baik-baik saja. Dokter bilang Hang Hang perlu istirahat beberapa hari. Ada saya di sini, kalian pulang istirahat saja. Baiklah, kalau begitu kami pulang ke villa dulu. Hampir lupa. Sekalian ini untukmu. Beberapa hari lagi ada acara lelang. Saya dan ayahmu tiba-tiba ada urusan jadi tidak bisa datang. Kamu gantikan kami, lihat ada barang yang kamu suka. Kamu lelang saja. Baik. Undangan ini ada 2 kamu nanti. Ajak gadis yang kamu suka temani kamu. Sudah, kami pergi dulu. Baru saja bicara tentang Hezizi, sekarang kasih 2 undangan. Ibu saya ini rencananya. Hampir saja kena wajahku. Nanti ini rumah Yu Hang. Suka. Di sini luas sekali. Di sini lebih besar dari rumah sebelumnya. Asal Yu Hang suka. Ada yang datang, Yu Hang baca buku sendiri di sini. Ayah lihat siapa yang datang. Peng Yu, Kamu mau apa? kenapa kamu begitu dingin padaku? Saya cuma mau lihat anak. Anak di kamar, kamu pergi saja. Peng Yu, mari kita bicara. Sudah di sini, tidak ada orang, apa yang mau kamu katakan? Kenapa kamu minta cerai dengan saya? Saya salah apa? Tidak cinta lagi, hubungan tidak harmonis. Kamu bohong. Saya tidak pernah bohong padamu. Kapanpun saya tidak akan bohong padamu. Aku tidak percaya, pasti kamu mencintaiku. Aku tidak percaya. Hati sudah cukup mencintai. Cinta hilang secara alami, tidak mencintai lagi. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, Suzilin. Aku berbeda denganmu. Tidak mencintai lagi, bercerai saja. Kita berbeda. Suzilin tidak mencintai lagi, lepaskan saja. Itu pilihan terbaik untuk dia dan diriku. Masih karena Chen Shuge kan? Aku akui aku punya perasaan yang berbeda padanya. Tapi itu karena dia adalah cinta pertamaku. Tidak heran. Ternyata begitu. Jangan dulu begitu, dengar aku sampai selesai. Aku akui, aku bersamamu sebagian alasannya adalah karena ingin melupakannya. Tapi lebih banyak alasannya karena aku benar-benar tersentuh oleh ketulusanmu, Peng Yu. Percayalah padaku, aku benar-benar mencintaimu, percayalah padaku. Cinta tidak. Ini sama sekali bukan cinta. Mencintai seseorang tidak akan membuatnya sedih, kamu padaku. Pasti bukan cinta. Aku benar-benar mencintaimu. Cukup, jangan menipu diri sendiri lagi.
Aku selalu menuruti keinginanmu, tidak pernah membantah. Kamu hanya terbiasa dengan keberadaanku saja, sama sekali tidak mencintaiku. Tidak, kamu salah bicara. Aku benar-benar mencintaimu. Suzilin berpisah dengan baik-baik saja kan? Kita sudah berjalan bersama begitu lama. Kalau karena alasan Chen juga lalu bercerai, maka aku benar-benar tidak setuju, Peng Yu. Kalau aku membuat batas dengannya, aku benar-benar tidak peduli padanya lagi. Apakah kamu bisa memaafkanku? Semuanya sudah berakhir. Sudah terlambat. Masih ada waktu, pasti masih ada waktu. Kamu begitu mencintaiku, bagaimana mungkin tiba-tiba cintamu padaku? Semua ditarik kembali. Kamu. Peng Yu. Lihatlah aku yang seperti ini sekarang. Apakah kamu sama sekali tidak tergugah? Kenakan bajumu, jangan sampai anak-anak melihat. Peng Yu. Kamu lihat aku cantik nggak?